Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Asia, kelas IFN 21. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengajar Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga ujian tengah semester ini bisa saya selesaikan dengan baik. Jadi untuk outline yang akan saya sampaikan, yang pertama, cara kerja komunikasi dan arsitektur jaringan komputer. Yang kedua, modulasi data dalam komunikasi jaringan wireless. Yang ketiga, prinsip dan manfaat proses encoding dan decoding. Yang keempat, cara deteksi dan perbaiki kesalahan bit dalam transmisi data. Dan yang kelima, split spectrum dan metodenya. Untuk yang pertama, yaitu cara kerja komunikasi dan arsitektur jaringan komputer. Cara kerja transmisi data wireless dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama konversi dan modulasi sinyal, yang kedua radiasi gelombang melalui antena, yang ketiga propagasi atau perambatan udara, yang keempat penerimaan dan demodulisasi. Untuk arsitektur jaringan sendiri, yaitu menentukan bagaimana perangkat-perangkat wireless saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Untuk topologinya, terdapat dua bagian utama, yaitu yang pertama mode ad hoc, yaitu arsitektur di mana perangkat wireless saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan perangkat perantara seperti access point atau API. Dan yang kedua, menggunakan metode infrastruktur, yaitu arsitektur yang menggunakan perangkat pusat bernama access point atau AP sebagai jembatan komunikasi. Semua klien atau wireless tidak berbicara langsung satu sama lain, melainkan harus melalui access point. Untuk yang kedua, yaitu modulasi data dalam komunikasi jaringan wireless. Modulasi data adalah proses menumpangkan sinyal data digital ke dalam gelombang pembawa frekuensi tinggi agar data tersebut bisa dikirimkan melalui udara sebagai gelombang elektromagnetik. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinyal informasi berupa sinyal digital. Perangkat menghasilkan data dalam bentuk biner 0 dan 1. Berikutnya ada proses modulasi, yaitu sinyal biner ini dimasukkan ke dalam modem yang berisi modulator dan demodulator. Alat ini akan mengubah-ubah karakteristik gelombang pembawa sesuai dengan pola angka 0 dan 1 tersebut. Untuk langkah berikutnya itu transmisi. Gelombang yang telah dimodifikasi dipancarkan oleh antena ke udara. Dan yang keempat, yaitu proses demodulasi, yaitu antena penerima menangkap gelombang tersebut. Komponen demodulator akan membaca perubahan pada gelombang, apakah amplitudo, frekuensi, atau fasanya yang berubah, dan diterjemahkannya kembali menjadi angka biner, yaitu 0 dan 1. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip dan manfaat proses encoding dan decoding. Secara prinsip, encoding adalah proses mengubah data mentah seperti teks, suara, atau video menjadi format atau kode digital tertentu dalam kurung deretan bit 0 dan 1 yang dioptimalkan untuk transmisi. Sedangkan prinsip decoding adalah
proses pengembalian kode digital tersebut menjadi data mentah aslinya agar bisa digunakan oleh manusia atau aplikasi. Dalam jaringan wireless ada tiga bagian yang dilakukan proses tersebut, yaitu source encoding, yang kedua channel encoding, dan yang ketiga yaitu line coding dan cryptographic encoding. Untuk manfaat dari proses encoding dan encoding adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat bandwidth atau efisiensi kapasitas dari data tersebut. Yang kedua, keandalan tinggi terhadap gangguan. Yang ketiga, keamanan data dari penyadapan. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu sinkronisasi data antara pengirim dan penerima. Untuk yang keempat pembahasannya, yaitu cara deteksi dan cara memperbaiki kesalahan bit dalam transmisi data. Untuk cara mendeteksi kesalahan bit dalam transmisi data komunikasi wireless ada tiga cara, yaitu yang pertama pengecekan paritas, yaitu kegiatan menambahkan satu bit tunggal atau bit paritas di akhir rangkaian data untuk memastikan jumlah angka 1 di dalam paket tersebut bernilai ganjil atau genap. Yang kedua yaitu checksum, membagi data menjadi segmen-segmen berukuran sama, misalnya masing-masing 16 bit. Kemudian semua segmen tersebut dijumlahkan, ditempelkan di akhir paket. Yang berikutnya yaitu cycling redundancy check, yaitu data biner yang akan dikirim dianggap sebagai sebuah polinomial matematika panjang, lalu dibagi dengan angka pembagi standar atau generator polinomial yang sudah disepakati pengirim dan penerima. Untuk berikutnya, cara untuk memperbaiki kesalahan bit dalam transmisi data komunikasi ada dua cara, yaitu yang pertama automatic repeat request, yaitu komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima. Jika penerima mendeteksi adanya data yang rusak, misalnya lewat pengecekan CRC, maka penerima tidak akan mencoba memperbaikinya sendiri, melainkan meminta pihak pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut. Yang kedua yaitu forward error correction, yaitu pengirim menggunakan algoritma matematika kompleks untuk menambahkan bit proteksi yang sangat detail ke dalam paket data. Ketika decoder penerima menemukan bit yang bergeser nilainya, maka algoritma FEC akan menghitung posisi bit yang salah tersebut berdasarkan bit proteksi yang ada, lalu langsung membalikkan nilainya secara instan. Ini untuk pembahasan yang terakhir yaitu spread spectrum dan metodenya. Spread spectrum dalam komunikasi wireless adalah sebuah teknik di mana sinyal informasi dengan bandwidth yang sempit disebarkan ke dalam saluran frekuensi yang jauh lebih lebar sebelum dikirimkan melalui udara. Untuk jenis-jenis metode spread spectrum adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, frekuensi hopping spread spectrum. Di dalam metode ini, sinyal tidak disebar ke frekuensi lebar sekaligus, melainkan melompat-lompat frekuensi secara cepat dan konstan selama proses transmisi data berlangsung. Yang kedua, direct sequence spread spectrum. Di dalam metode yang kedua ini, sinyal dan data langsung disebarluaskan ke seluruh pita frekuensi yang luas secara bersamaan sejak awal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.